Hari ini saya ingin kembali mengasah empati Anda, kita semua yang ada di studio, termasuk saya, dengan menghadirkan 3 sosok yang selama ini sudah berbuat baik bagi sesama, sudah menolong terutama anak-anak Indonesia yang membutuhkan uluran tangan, mulai dari anak-anak yang lahir di luar nikah, sampai anak-anak yang terancam hidupnya. Siapa mereka dan bagaimana kisahnya? Kita mulai dulu dengan Rais Bawono Hadi. Iya, namanya Rais Bawono tapi dipanggil Pak Rois. Iya, jadi Rais jadi Rois. Rais. Oke, silakan duduk. Pak Rois, ini pakaian apa ini? Pakaian Indonesia. Indonesia, asal dari mana? Yang ini Bali, yang ini Jawa Barat, kemudian ini online ini. Iya, nasional banget gitu ya. Tapi Pak Roy sendiri aslinya dari mana? Jawa Timur, Probolinggo. Sekarang tinggal di mana? Tinggal di Semarang. Indonesia banget ini. Indonesia banget. Baik, Pak Rois, saya dengar Anda ini sudah lama menolong anak-anak yang lahir di luar nikah, betul? Betul. Ini sejak kapan? Mulai Januari tanggal 29 1912. Jadi sudah berapa banyak anak-anak di luar pernikahan yang Anda tampung? Banyak sekali, Mas. Kalau sejak awal itu sekitar 194 orang. Tapi sekarang yang kami rawat dari seluruh Indonesia itu tinggal 97. Anak-anak ini Anda tampung di mana? Sementara kita tampung di sebuah panti asuhan di Semarang. Saya bersama keluarga dan teman-teman merawatnya. Jadi rata-rata usia ibunya atau bapak dari anak-anak ini yang pastinya tidak menikah ya? Iya. Itu rata-rata umur berapa? Usia pelajar, mahasiswi, SMA, ada yang SMP, yang banyak itu pekerja-pekerja perusahaan, janda dari seluruh Indonesia. Oh, Anda menampung anak-anak dari seluruh Indonesia? Dari seluruh Indonesia. Tidak hanya di Jawa Tengah Tidak. begitu? Baik, sebelum kita lanjutkan apa yang terjadi dan bagaimana Anda merawat anak-anak ini, dari mana biayanya, dan apakah mereka sudah ada yang meninggalkan panti asuhan, kita akan tanyakan atau Anda nanti akan ceritakan, tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Belum mandi? Apa? Belum mandi? Udah? Ayo mandi. Mandi setelah ini. Oh, itu. Saya Rois Bawono Hadi, saya bapak dari anak-anak Panti Asuhan Manarul Mabrur. Oke, enggak ya? Kami harus menjaga mereka karena mereka semua dititipkan oleh ibunya. Dasarnya cuma satu, saya sangat mencintai mereka. Dalam merawat dan mengasuh bayi dan anak-anak panti, Rois dibantu oleh keluarga, relawan, serta penghuni panti yang sudah dewasa. Saya mulai tahun 2014 Mbak ikut Bapak, mulai ada beberapa bayi yang masuk karena ibu mungkin sudah kewalahan atau gimana. Istri pertama Rois, Triana Zulaika, meninggal dunia karena sakit. Rois kemudian menikah lagi dengan Sri Lestari yang kini turut membantunya dalam mengelola panti. Kenapa Rois semenjak September tahun 2022 saya memutuskan kok kepengen mengabdi di sini gitu. Waktu itu saya sebuah tantangan karena saya sendiri juga sangat mencintai anak-anak kan. Sama dengan misi beliau, suka membantu. Rois menganggap anak-anak asuhnya seperti anak sendiri.
Ia berusaha menyekolahkan mereka setinggi mungkin dan mendidiknya agar dapat hidup mandiri. Sudah ada 7 orang anak asuhnya yang lulus perguruan tinggi, salah satunya adalah Sultan. Alhamdulillah Bapak memperlakukan kami dengan baik, sangat luar biasa. Memang kami diajarkan hal-hal yang positif dan bangkit dari keadaan orang tua kami. Jadi dari kondisi kami yang mungkin kurang beruntung dari anak-anak lainnya, kita diajarkan untuk bangkit. Untuk membiayai semua kebutuhan panti asuhan, termasuk biaya pendidikan anak asuhnya, Rois tidak pernah mencari donasi atau meminta sumbangan. Meskipun begitu, banyak orang baik yang tergerak hatinya untuk membantu. Suatu saat kami berharap ibu yang melahirkannya mengambil kembali buah hatinya dan berkumpul kembali dengan orang tuanya. Anak-anak ini kelihatannya sebaya semua ya. Yang paling kecil sekarang umur berapa yang ditampung di sana? Atau yang pernah ditampung itu umur yang paling kecil berapa? Mereka itu datang ke panti dalam kondisi hamil tua. Oh. Kemudian kita kasih tempat tinggal gratis, biaya makan gratis. Ibu-ibunya? Iya. Kemudian biaya melahirkan gratis. Jadi dalam kondisi hamil mereka bersembunyi. Karena kalau dia hamil di tempat kosnya, kalau dia mahasiswi atau pekerja-pekerja perusahaan, mereka akan malu. Sebab perutnya kehamilannya semakin besar, perutnya akan semakin besar dan mereka tidak bisa menyembunyikan. Akhirnya mencari solusi, kemudian ketemulah kami. Kemudian kami tampung sampai melahirkan, semuanya gratis. Kemudian anaknya dititipkan. Jadi sebelum ibu-ibu itu melahirkan, sudah saya tanya, ini nanti bayinya ketika lahir itu mau bagaimana? Mau dibawa pulang kembali setelah lahiran, atau dititipkan kepada keluarganya, saudara-saudaranya, atau mau diadopsikan. Kalau memang boleh diadopsikan, nanti kita ketemukan dengan adopternya. Tetapi kebanyakan naluri seorang ibu ingin bertemu kembali dengan anaknya. Maka kebanyakan yang sudah saya tolong itu, yang lahir di panti asuhan, itu cuma dititipkan. Nanti suatu ketika akan diambil kembali oleh ibunya, tanpa batasan waktu. Apakah sudah pernah kejadian ada ibunya yang kembali mengambil anaknya? Sudah 46. Dalam usia berapa anak-anak ini? Di bawah biasanya? 1 tahun. Kami dan penonton di rumah tentu ingin tahu awalnya bagaimana sih sampai Pak Rois ini kok punya panggilan untuk menolong anak-anak, maaf, korban hubungan seks di luar nikah ini? Kami itu adalah panti asuhan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Kami menolong semua masalah, semua usia, dan semua wilayah di negeri ini. Jadi kami tidak pernah pilih-pilih, sebab kami mengajari 3 prinsip selalu kepada anak-anak itu, menolong tanpa syarat, memberi tanpa mengingat, menerima tanpa melupakan. Kalau anak-anak sudah dewasa, terus mereka ingin mengembangkan dirinya keluar, boleh? Kami tidak ada ikatan apapun. Tugas kami cuma berbuat saja. Kita bebaskan dia mau bagaimana, mau seperti apa. Kalau dia masih berada di lingkungan kami, mau tetap ditinggal, apapun programnya, apapun idenya, kami dukung dan kami modali biasanya. Jadi udah berapa banyak anak-anak yang meninggalkan panti asuhan dan menjalankan kehidupan mereka masing-masing sampai hari ini? Yang sudah keluar berarti ada 100-an lebih, Mas. Oke, di luar. Iya. Itu bisa ada yang masih datang menghubungi atau ada yang sudah menjalani hidup masing-masing? Ada, Mas, yang ada yang masih berkunjung. Biasanya berkunjungnya kalau ada masalah. Karena saya bapaknya. Salah satu alumni panti asuhan Anda hari ini saya undang. Kita sambut Adik Sumantri.
Adek, kenapa nangis? Ya, saya terharu, terharu aja udah. Jadi apa nilai yang kamu dapatkan selama menjadi anak di panti asuhannya Pak Rois ini? Nilai-nilai yang kamu pegang sampai hari ini? Dia cuma selalu berpesan kepada saya, biar bisa menjadi manusia bermanfaat buat sesama. Itu yang paling saya masih terngiang-ngiang. Apa atau ada sesuatu yang kamu mau sampaikan di depan kami semua kepada Pak Rois yang sudah menjadi ayahmu? Saya banyak terima kasih kepada Abi, telah mendidik saya, selalu menanamkan rasa didikan itu terhadap semua dengan rasa yang selalu Abi bilang, rasa kasih, sayang, cinta, walaupun kami sebagai anak asuh Abi bukan anak kandung, tapi Abi benar-benar luar biasa. Sama-sama. Baik, Pak Rois, dengan apa yang Anda dan istri ya dan teman-teman lakukan hari ini untuk anak-anak tadi, sekarang harapannya apa? Saya berharap seperti visi awal bahwa anak-anak ini harus disadarkan. Mereka harus menjadi solusi bagi kehidupan negeri ini, bukan jadi masalah. Karena hari ini saya tidak melihat anak-anak generasi ini memiliki karakternya orang baik. Saya berharap nanti mereka semua pengganti penerus-penerus orang tua seperti kita ini benar-benar sangat mencintai bangsa ini, sangat menyayangi semua orang yang ada di dalamnya. Mereka harus sadar bahwa seluruh manusia yang menginjakkan kaki di bumi Indonesia ini adalah saudaranya. Kita tidak akan tega melihat mereka bercucuran air mata karena sebuah masalah yang tidak ketemu solusinya. Dan kita akan coba belajar menjadi solusi dari sebagai berbagai masalah, berbagai macam permasalahan itu sebisanya. Dasarnya cuma satu, sayangi, tumbuhkan rasa sayang yang tulus di hati ini terhadap segala sesuatu. Baik. Baik, terima kasih Pak Rois untuk inspirasinya bagi kami semua dan juga penonton di rumah. Terima kasih juga Adek ya sudah mau datang hadir di sini. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kikendi. Jadi umumnya anak-anak dengan kanker atau para pejuang kanker cilik ini datang dari keluarga yang seperti apa ya? Tamu berikutnya ini pernah saya undang kurang lebih 13 tahun yang lalu. Kikendi usianya sekarang sudah 17 tahun. Pada waktu itu dia bercerita tentang kegiatannya membantu anak-anak dengan kanker. Hari ini kita akan mendengarkan perkembangan yang terjadi selama 13 tahun setelah tampil di acara Kikendi. Siapa dia? Mari kita sambut Ira Sulistyo. Bu Ira, terima kasih sudah mau hadir kembali. Silakan duduk. Bu Ira, sampai hari ini berapa banyak anak dengan kanker atau pejuang-pejuang kanker yang pernah mendapat perawatan, pertolongan dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia? Ya, sejak didirikan tahun 2006, sekarang kurang lebih mencapai hampir 5.000 ya. 5.000 anak yang kita bantu dari seluruh provinsi di Indonesia. Jadi yang dibantu ini khusus anak-anak dengan kanker? Ya, hanya anak-anak dengan kanker atau dugaan kanker. Kalau bicara mengenai Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, itu apa yang, bantuan apa yang diberikan? Kalau sekarang kan pemerintah sudah memberikan BPJS. Jadi untuk biaya pengobatan kita sudah tidak perlu khawatir. Jadi dulu sebelum ada BPJS Kesehatan, sebelum BPJS termasuk kan mereka, yang ya termasuk biaya-biaya yang kita dibiayain, bantu. Tapi sejak ada BPJS kita membantu yang lain karena untuk kanker kebutuhannya bukan hanya untuk pengobatan saja. Karena kalau yang sakit anak kan berarti yang nungguin orang tua. Orang tua kalau nungguin kan tentunya dia perlu tempat untuk
berlindung juga, maksud saya untuk dia tidur. Kalau seandainya dia anaknya di rumah sakit, orang tuanya juga bisa pulang ke rumah singgah kita yang biasanya terletak di rumah kita, nggak jauh dari rumah sakit. Tetapi kalau dia harus nungguin anaknya pun juga kan butuh makanan. Dia butuh makan, dia butuh istirahat, gantian misalnya gitu ya. Kalau anaknya kecil 5 tahun itu kami perbolehkan untuk 2 orang, bapak ibunya. Menemani. Jadi bisa tinggal di rumah kita selama nungguin anaknya. Jadi umumnya anak-anak dengan kanker atau para pejuang kanker cilik ini datang dari keluarga yang seperti apa ya? Yang pasti adalah ekonomi lemah ya, ke bawah ya. Tapi bukan berarti bahwa yang sedang-sedang juga mampu. Sebab bila anak terkena kanker itu otomatis memiskinkan keluarga. Jadi kita juga akan tampung. Intinya adalah mereka sudah harus memiliki BPJS. Karena sekarang pemerintah kan sudah membagi-bagi. Jadi dikala dia mau dirujuk ke kota tertentu, rujukan dari kotanya harus disiapkan untuk merujuk ke rumah sakit tersebut. Jadi itu harus sudah disiapkan dulu sehingga mempermudah administrasi dari BPJS-nya. Rata-rata berapa lama anak-anak ini membutuhkan perawatan pengobatan dari terdeteksi sampai kemudian sembuh? Lama ya, paling enggak 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun, bahkan 4 tahun, ataupun juga bisa lebih. Jadi tergantung kondisi masing-masing dan tergantung dari penyakitnya. Jadi selama itu pula mereka bisa ditampung di rumah singgah yang namanya rumah kita ini? Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Hidup Ira Sulistyo sepenuhnya didedikasikan bagi anak-anak dengan kanker. Ira bersama 2 rekannya mendirikan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKAKI pada tanggal 1 November 2006. Bagi Ira, penyakit kanker bukan hal yang asing. Ira sempat merawat dan mendampingi buah hatinya yang menderita kanker sejak berusia 4 tahun. Di samping merawat dan mendampingi anaknya, Ira aktif membantu anak-anak menderita kanker lainnya. Namun, kegiatan itu sempat terhenti saat anak tercintanya meninggal di usia 25 tahun. Di mimpi yang kedua dia datang lagi dengan nada marah, sambil tangannya diginiin. Mama kenapa kok nggak mau teruskan? Janjinya akan melanjutkan membantu anak-anak yang lain. Kenapa kok berhenti? Saya terbangun, di situ langsung saya memutuskan, oke, saya akan lanjutkan untuk membantu anak-anak penderita kanker. YKAKI memiliki sejumlah program di antaranya rumah singgah yang diberi nama Rumah Kita. YKAKI juga memfasilitasi peserta didik penderita kanker untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dan bermain selama masa pengobatan agar mereka tetap mendapatkan pendidikan. Sampai saat ini, YKAKI telah membantu lebih dari 6.000 anak dengan kanker. Berawal di Jakarta, kini YKAKI sudah memiliki 7 cabang di berbagai kota di Indonesia. Penyakit kanker tuh ada 8 ya. YKAKI juga mempunyai program sosialisasi edukasi tentang penyakit kanker anak kepada masyarakat. Kepedulian dan cinta kasih Ira membuat anak-anak dengan kanker di YKAKI tidak hanya merasa memiliki dukungan, namun lebih dari itu, mereka memiliki tempat yang hangat untuk tetap menguatkan semangat. Jadi ada anggapan yang kuat di masyarakat bahwa siapapun yang kena kanker, termasuk anak-anak ini, tidak punya harapan hidup. Nanti jelaskan apakah anggapan seperti itu benar atau tidak, dan bagaimana cerita tentang anak-anak yang pernah ada di YKAKI. Nanti ceritakan, sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Aksi Berani Gundul, Ya. Itu apa itu? Ya, kita punya program Saya kegiatan. udah berani berarti ya. Nggak selalu harus gundul,
Ya barangkali juga bisa potong jenggot juga. Waduh. Kenapa enggak? Bu Ira, soal biaya tadi, kan tadi membuka diri untuk donasi. Tapi apakah untuk tinggal dan dirawat di sana bayar orang-orang ini? Awalnya waktu kita dirikan itu kita sebetulnya menginginkan memberikan gratis saja, jadi nggak usah bayar. Tetapi nasihat para dokter sebaiknya dipungutlah biaya minimal. Contoh dengan 5.000 dan itu pun sampai akhirnya kita putuskan Rp5.000 dan sampai sekarang juga Rp5.000 per hari per keluarga. Nah, soal anggapan tentang anak-anak dengan kanker ini tidak akan bisa sembuh. Nah, soal ini bagaimana? Soal keyakinan atau pandangan bahwa anak-anak ini tidak bisa disembuhkan? Ya, itu saya kira stigma yang salah ya. Sebab orang menganggap kanker itu adalah sia-sia ya, seperti yang disampaikan. Tapi beda dengan kanker anak. Kanker anak itu tidak bisa dideteksi, dalam arti kata kita harus mengenali gejala-gejala dan tanda-tandanya. Ya mendeteksi dininya dengan gitu, jadi mengetahui gejala-gejala dan tanda-tandanya. Kecuali satu, penyakit kanker mata itu bisa dideteksi. Tapi kalau yang lain harus diketahui gejala-gejala dan kalau tanda-tandanya. mata boleh tahu supaya pengetahuan buat kami semua. Kalau mata deteksi itu ya, bagaimana? Bila ada titik putih di antara retinanya, di retinanya, terus mantul kalau kena sinar. Jadi kayak mata orang kucing bilang gitu ya? mata kucing, itu artinya udah kena kanker. Bahkan itu udah waktunya untuk dicabut. Kanker katanya. apa? Kanker mata atau retinoblastoma namanya. Jadi itu yang bisa dideteksi, tapi kalau yang lain tidak bisa. Jadi pemahaman tentang pentingnya kita tahu sejak awal anak kita atau anak-anak ini terkena kanker itu penting sekali ya. Sangat penting, sebab di situ kita bisa tahu, bila segera tahu atau tanda-tandanya itu sebenarnya simple, hampir sama sumir dengan demam berdarah, dengan penyakit flu ya, itu misalnya meriang, badannya meriang, terus nggak nafsu makan, tapi segitu dikasih obat dia turun, obatnya berhenti sumeng lagi gitu, itu satu pertanda. Belum lagi suka mimisan, itu juga tanda-tandanya, atau nggak ada nafsu makan, itu tanda-tandanya bagi kanker darah atau leukemia. Nah itu perlu diwaspadai, lebih baik segera cek, periksa, dan periksanya juga periksa darah. Jadi bukan hanya sekedar lihat itu, tapi harus diperiksa darahnya. So kalau dilihat sepintas, dokter sering rancu itu tadi. Jadi dibilang, ini demam berdarah, udah obatin ini aja. Memang sih, sementara waktu dia hilang. Tapi kemudian datang lagi, minta obat lagi. Pengalaman kita di dalam mengurus rumah kita, umumnya mereka tuh sampai 6 bulan, tapi juga belum ketahuan. Persentase kesembuhannya berapa persen kalau begitu? Kalau di luar negeri, kami kan YKK kan juga anggota dari CCI, Organisasi Orang Tua Penderita Kanker Sedunia. Ya, jadi kalau di luar negeri, namanya persentase CCI. Itu di luar negeri kalau leukemia itu bisa 90-95% udah bisa berhasil. Jadi besar sekali peluangnya. Sangat besar. Ya, tetap semangat. Demikian pula penyakit kanker yang lain juga bisa sampai 70-80%. Bu Ira, jadi sekarang ini program apa saja yang dilaksanakan atau dijalankan di YKK? Saya dengar, bukan cuma dengar sih, beberapa kali hadir di aksi Berani Gundul. Ya. Itu apa itu? Ya, kita punya program Saya kegiatan. udah berani berarti ya. Nggak selalu harus gundul. Ya barangkali juga bisa potong jenggot juga. Iya, nyesel saya pertanyaan ini. Okay. Intinya adalah kita ingin juga kembali lagi menggugah masyarakat untuk peduli kepada anak-anak kanker ini. Karena mereka kan umumnya kalau di kemoterapi kan pada gundul-gundul, pada botak gitu. Walaupun nanti tubuhnya bagus, malah lebih keren. Malah saya juga lagi terpikir nih, saya pengen botak nggak ya kira-kira ya? Pantas nggak ya? Tahun ini? Seumur saya kira-kira, ini lagi terpikir lagi. Intinya adalah kita ingin mensosialisasikan supaya orang juga peduli. Yuk berempatilah kepada anak-anak ini, nggak harus gundul, jadi cukup ya potong rambut lah. Itu kita bikin setiap tahun, udah sejak tahun 2000, ya udah berapa tahun, udah 8 tahun itu ya. Di berbagai daerah itu? Di semua daerah, dan ayo bantu mensosialisasikan mengenai kanker anak ini. Bahwa kanker anak bisa diupayakan sembuh. Ayo kita berjuang demi mereka, supaya mereka pun juga semangat dan termotivasi.
Soal sekolah tadi juga menjadi penting ya. Ya. Anak-anak yang dianggap ketinggalan pelajaran karena dia harus dalam perawatan, itu dibantu dengan sekolahku. Ya. Jadi ada guru-gurunya nih. Ya, jadi kami, ini juga berdasarkan pengalaman ya, dikala saya mendampingi anak saya, dia pun walaupun dia lagi dirawat di rumah sakit tersebut tuh ada sekolah. Jadi dia berangkat pergi ke sekolah, kalau lagi tidak dirawat, kami tinggal di rumah singgah yang sebelahnya rumah sakit, dia datang ke rumah sakit hanya untuk sekolah. Jadi itu yang menginspirasi saya sehingga sekolahku itu berdiri. Walaupun awalnya ditentang, jadi bukan berarti dengan mudah ya mendirikan sekolahku ini. Dan baru 2 tahun yang lalu juga oleh Mas Menteri, Mendikbud yang sangat luar biasa dengan inovasinya, itu meng-acknowledge, jadi menerima keberadaan sekolahku ini. Walaupun kita tidak didaftar sebagai layaknya sekolah, tapi paling tidak beliau sudah dan jajarannya sudah bisa menerima keberadaan sekolahku, di mana sekolahku itu mengisi pendidikan selama anak-anak itu dirawat. Dalam Dan perawatan, dirawat, bahkan guru-gurunya ada yang datang ke rumah sakit iya, ya. jadi dirawat bukan pas di rumah kita aja, karena rumah kita tidak menerima perawatan, hanya untuk senang-senang. Di rumah sakit, guru-guru kami pun juga hadir di sana untuk belajar. Dan lebih uniknya lagi adalah kita juga mengadakan koordinasi dengan sekolah asal. Jadi untuk menjamin anak-anak ini juga tidak putus sekolah. Jadi ketika mereka selesai perawatan tahap awal misalnya, mereka kembali ke sekolah, mereka tidak ketinggalan ya. Ketinggalan dan tidak di drop out karena nomornya nggak dihilangin. Sebab sekarang ini kan sangat ketat ya. Berapa banyak relawan atau orang-orang atau guru saat ini yang bergabung di Yayasan Kasihan Indonesia nih, Ya. Anak Kanker Indonesia Ya, nih? mereka bukan relawan karena mereka kami rekrut sebagai sebagai karyawan YKK yang profesinya adalah guru dan mereka semua adalah sarjana pendidikan di mana mereka mengajar. Total semua kurang lebih 80 karyawan kita. Betul-betul karena kita mau memberikan laporan yang juga akuntabel ya. Jadi kita ini sebagai yayasan nggak sembarangan yayasan juga, kita harus mempertanggungjawabkan donasi-donasi yang kita terima. Bahwa setiap rupiah dana yang masuk, setiap donasi berupa in-kind, jadi barang-barang lain, sembako ataupun yang lain, itu pun juga kami data dan kami laporkan dalam laporan keuangan yang diaudit setiap tahun dan bisa dilihat di dalam website kami. Jadi di situ pertanggungjawaban kita. Jadi siapapun berdonasi tenang bahwa uangnya sampai pada tujuan ya. Mudah-mudahan. Oke. Baik. Dan saya lihat di sini ada teman-teman YKK yang juga hadir ya. Betul, di sini adalah karyawan dan guru-guru yang di Jakarta ada di sini semua. Baik, boleh berdiri yang bergabung dengan YKK semuanya. Termasuk saya lihat ada duta YKK berdiri juga. Pengurus semua berdiri. Iya, kita berikan aplaus yang meriah buat mereka ya. Baik, ke depan apa harapan Bu Ira dalam konteks untuk mendukung anak-anak para pejuang kanker ini? Harapan saya tetap seperti semula, bahkan sekarang malah lebih yakin dengan statement dari Pak Menkes, yaitu agar lebih banyak anak yang menderita kanker sembuh. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu banyak. Ira. Setelah ini saya akan mengundang sosok anak muda dari Situbondo, tapi dia lebih banyak mengabdikan dirinya di NTT dan NTB. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Kita rehat senak, ikuti terus Kikendi. Oh, jadi Anda kasih dengan cinta, tapi habis itu kembalikan, nanti kita gadaikan. Iya, Suami macam apa ini? suami yang agak gila katanya. Tamu kita berikutnya juga merasa terpanggil untuk menolong saudara-saudara kita, anak-anak yang membutuhkan uluran tangan. Siapa dia? Mari kita sambut Muhammad Aryo. Iya. Aryo, Ya, Bang. apa kabar? Tunggu, apa tulisan ini? Saya orang penting. Tunggu. Kasih lihat dulu. Saya orang penting. Iya. Aku orang penting aja nggak ngaku-ngaku penting. Kenapa harus ada statement ini? Ini bukan untuk kami pengurus, tapi untuk pasien.
pasien di tempat kami itu Pasien apa? pasien dari segala penyakit, Bang Andi. Oke, datang terus Mereka adalah orang penting bagi kami, penting untuk dilayani, penting untuk kita pedulikan, penting untuk kita utamakan. saya orang penting ya. Jadi ini sebuah statement atau pernyataan ya untuk mendukung saudara-saudara kita yang membutuhkan memang dukungan ya. Betul. Ini dari Yayasan Orin Itan Indonesia. Orin Itan Indonesia. Di mana nih yayasan? Yayasan ini berdiri di Maumere. Orin Itan Maumere, Maumere, NTT. Nusa Tenggara Timur. Orin Itan itu berarti rumah kita, Bahasa Maumere. Maumere. Jadi Yayasan Rumah Kita Indonesia yang di dalamnya semua yang ada di dalamnya baik pasien dan yang kita bantu dari latar belakang yang berbeda, tapi saat kita masuk rumah kita satu, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Jadi Anda sendiri bukan orang asli NTT? Bukan, saya dari Situ Situbondo. tadi, Dari benar itu Situbondo, berarti betul. ya? Tapi pengabdian Anda lebih banyak di NTT dan? NTP dan banyak aja juga di Sulawesi juga, tapi paling banyak di NTT. Oke, silakan duduk, Aryo. Jadi di NTT, NTP atau di Sulawesi ini payung kegiatan Anda adalah Yayasan Orin Itan. Itu payungnya ya? Iya. Ini siapa aja nih yang terlibat di dalam yayasan ini? Kebetulan saya pendiri. Nanti cerita bagaimana sampai kemudian Anda terdampar untuk berbuat kebaikan di NTT, kemudian NTB dan Sulawesi. Nah, tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini. Inilah rumah singgah bagi para pasien tidak mampu yang terletak di Denpasar, Bali. Rumah singgah kebaikan ini milik Yayasan Orin Itan Indonesia atau YOI. Dalam bahasa Flores, Orin Itan berarti rumah kita. Sejak tahun 2018, YOI yang berpusat di Flores, Nusa Tenggara Timur ini telah membantu ratusan orang dengan memberikan bantuan-bantuan sosial, salah satunya rehabilitasi medis bagi pasien penderita kanker dan penyakit berat lainnya. Kemarin bulan 9 ada salah satu dari Yayasan YOI, tepatnya juga di Ripua juga, langsung tanya bagaimana Vino ini, dia penyakit jantung bocor, langsung ditelepon ke sini, pulang pergi transportnya gratis, makan minumnya, untuk tempat tinggalnya semua gratis, tidak dipungut biaya 1.000 pun. Selama 4 bulan di sini baru saya merasa bahagia sekali. Kalau di kampung tuh jujur saya seorang ibu, saya merasa beban sekali merawat dia sendiri ke sana ke sini, walaupun tanpa seorang ayah juga di situ, karena ayahnya harus mencari nafkah juga buat kami. Mama. Datang sampai di sini saya bersyukur sekali ada Bunda, para relawan, terutama Abi juga. Bersyukur sekali. Ialah Muhammad Aryo, salah satu pendiri Yayasan Orin Itan Indonesia. Pria asal Situbondo ini sejak lama tertarik dalam kegiatan sosial. Dirinya kerap menjadi relawan kemanusiaan saat terjadi bencana di Indonesia. Ia juga mendirikan beberapa yayasan sosial di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua. Sosok Abi di mata saya orangnya keras banget, benar. Kalau ada sesuatu yang kurang atau yang salah pasti langsung diselesaikan saat itu juga, langsung dibereskan saat itu juga. Tetapi di sisi lain jauh dari semua hal-hal itu, mungkin kata-katanya ataupun tindakannya yang agak keras, tapi
tujuannya adalah hal yang baik. Baru sekali. Bagi Aryo, kemanusiaan tidak boleh dibatasi apapun. Setiap manusia berhak dibantu dan membantu sesama. Jadi sebelum aktif di Yayasan Orin Intan ini, Anda memang sudah punya kegiatan sosial ya? Dari 2004 Bang Andi, saat tsunami Aceh. Bisa cerita, apa yang mendorong Anda untuk terjun ke urusan kemanusiaan ini? Saya pernah kerja di salah satu mining di Perusahaan Pekanbaru. pertambangan. Ada CSR-nya mengajak untuk saya ada di Aceh. Hampir 8 setahun ya. 1 tahun. Untuk urusan tsunami waktu itu? Oke, Nah, terus? mulai awal di situ saya sempat juga sakit di sana dan dibantu sama mereka juga karena saya melihat mayat nggak kuat kan. Karena kita target 250 orang satu hari untuk ngangkat mayat. 200 jenazah? Iya. Sempat sakit. Terus dan Anda sakit? dibantu sama teman-teman. Nah di situ mulai ada titik balik untuk membantu sesama. Oke, jadi Mereka ada nggak panggilan kenal saya. callingnya itu datang ketika Anda justru menjadi relawan Iya. CSR dari perusahaan ya ke Aceh. Dari situ terus Saya resign dan saya aktif di teman-teman dokter yang dokter Indonesia sebagai tenaga sosialnya sebagai trauma healing. Oke, jadi perjalanan hidup Anda ini yang membentuk pemahaman bahwa menolong orang lain itu adalah tujuan hidup Anda. Iya. Saya selalu ingin tahu bagaimana sikap istri. Kan istri juga punya pemahaman bahwa hidup keluarga kita ini harus aman dulu, baru kita nolong orang lain. Betul. Kalau belum aman-aman banget, kalau bisa jangan dulu. Nah kalau istri Anda bagaimana? Ya alhamdulillah sempat stres. Oh, ada istri di sini? Ada. Mana istri yang stres ini? Coba, oh, ya berdiri dong. Nggak stres, dia senang tuh. Iya. Pasti awal-awalnya stres juga ya. Bukan stres lagi, karena apa yang saya belikan, saya gadaikan untuk orang sakit. Tunggu dulu, apa yang pernah Anda berikan dan Anda kemudian gadaikan? Ya, emas-emasnya dia. Oh jadi Anda kasih dengan cinta, tapi habis itu kembalikan nanti kita gadaikan. Iya. Suami macam apa ini? Suami yang agak gila katanya. Arya, jadi bisa cerita kasus apa aja yang pernah dibantu oleh YOI ya, Yayasan Orin Intan ini ya? Kalau di Maumere sendiri sudah cukup lumayan lah gitu. Kalau untuk dari mulai untuk rehabilitasi medis, pemberdayaan untuk anak-anak difabel, gereja, terus sekolah maupun masjid kita. Kegiatan sosial ini berarti tidak untuk satu agama ya? Tidak. Ini untuk semua agama, semua suku juga? Semua suku, karena Tuhan menciptakan kita tidak mengenal itu. Semua kegiatan-kegiatan kemanusiaan ini kan membutuhkan biaya operasional, dana. Dari mana ini dananya? Pertama, puji syukur ada salah satu NGO namanya Stitching Help Flores dari Belanda yang konsen untuk di Flores. Jadi kita sering dapat bantuan oleh mereka dan juga dari salah satunya dari platformnya Bang Andi juga kita ada di situ dari Benih Baik untuk bantuan operasional dan juga kebetulan saya juga nyupir kan untuk misalkan ada turis ini dan ada driver online juga. Berapa banyak teman-teman yang terlibat di yayasan ini? Kalau total relawan itu 12. Relawan itu artinya tidak dibayar? Tidak dibayar sama sekali dan mantan pasien. Anda kan dari Situbondo. Situbondo itu Jawa Timur ya? Jawa Timur. Tapi lebih banyak pengabdian di NTT, NTB, Sulawesi. Tidak, sebelumnya di Situbondo juga, Bang Andi. Oh, Situbondo sudah mulai di situ? Lebih dulu. Lebih dulu? Lebih dulu, karena di tempat saya, kalau orang bilang sebelum engkau buka jendela rumahmu, pintu rumahmu, kamu terangi dulu rumahmu. Artinya? Artinya jika engkau mau berbuat kebaikan, kebaikan dulu untuk di tempat tinggal kita, di lingkungan kita, di keluarga kita.
Oke. Tapi sekarang lebih banyak di NTT. NTT, kalau di Situbondo sudah ada tim Situbondo. Iya. Pertanyaan terakhir ini, apa kebahagiaan yang Anda dapatkan dari semua kegiatan ini? Pertama, saya banyak keluarga, Bang Andi. Kebahagiaan saya, dimanapun tempat saya banyak saudara, itu. Kebahagiaan yang paling tertinggi adalah saat kita melihat dia bahagia. Orang yang kita bantu. Yang kita bantu sembuh dan bisa pulang dengan senyum bahagia, pulang berangkat kita bopong tandu, pulang dengan jalan kaki dan semangat yang luar biasa. Aryo, terima kasih sudah hadir dan menyampaikan cerita-cerita inspiratif ya. Kita harapkan siapapun yang mendengar kisah ini, mendengarkan juga cerita dari Pak Rois, Bu Ira, itu bisa tergerak hatinya, terasa empatinya untuk berbuat kebaikan yang sama dalam bentuk yang berbeda-beda tentu ya. Semoga cerita kali ini bisa menginspirasi kita dan mengasah empati kita untuk berbuat baik bagi sesama. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.